pada setiap hal kejadian itu akan menarik diri kita. Ya. Apakah kita mendapatkan hal yang menyenangkan, itu juga menarik kita, atau hal yang tidak menyenangkan. Ya. Ini menjadi penghalang. Kalau kita terpaku dengan hal tersebut, tidak mengembalikan kepada Allah, ini jadi penghalangnya. Dan kejadian-kejadian ini akan silih berganti, tidak akan putusnya. Datang kenikmatan, datang kesusahan, dan ini akan terus berjalan, tidak akan putusnya. Jikalau kita hanya melihat zahirnya, maka segala sesuatu kejadian yang datang kepada kita itu jadi penghalang kita kepada Allah. Caranya agar kita segala sesuatu tidak jadi penghalang, segala sesuatu dinisbahkan kepada Allah. Ketika dapat kenikmatan, kita ingat ini dari Allah, maka kenikmatan itu tidak menjadi penghalang kita kepada Allah. Kita dapat kesusahan, ini adalah ketentuan Allah. Ya. Ini adalah ketentuan Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita, atau menjadi pengingat kita, mengangkat derajat kita. Jikalau kita nisbahkan sesuatu kepada Allah, maka apapun yang datang kepada kita, silih berganti datang kepada kita, itu tidak akan menjadi penghalang kita kepada Allah. Akan tetapi kalau kita terpaku kepada benda tersebut, kenikmatan, kita hanya tidak melihat bahwa itu adalah dari Allah, tidak merasakan bahwa itu dari Allah, maka kenikmatan itu menjadi penghalang kita kepada Allah. Kita akan terbuai dengan kenikmatan itu. Begitu juga dengan musibah. Ketika musibah datang kepada kita, permasalahan datang kepada kita, kita tidak nisbahkan kepada Allah, maka musibah itu kita akan menjadi penghalang kita kepada Allah. Kita akan larut dengan kesedihan karena musibah tersebut. Jelas ya ikhwan. Jadi segala hal yang datang kepada kita adalah ujian dari Allah. Kalau namanya ujian apa? Menjadi penghalang kita. Segala sesuatu, apapun bentuknya yang ada di dunia ini, yang datang kepada kita, semuanya adalah ujian dari Allah. Dan obatnya hanya satu, apapun yang terjadi, semua kejadian yang silih berganti datang kepada kita, nisbahkan kepada Allah, sehingga semuanya tidak menjadi penghalang. Jelas saya ikhwan. Seperti seseorang berada di lautan, ada ombak, indahnya lautan, dia menikmati, tapi dia tidak silau. Tujuannya kemana? Tetap daratan. Tidak ada orang di lautan, tidak saya mau tinggal di sini, tidak kan? Tetap dia menikmati sambil berjalan, keindahan semua dinikmati, tetapi hatinya tujuannya tetap daratan yang ditujunya. Sebenarnya kehidupan kita di dunia seperti itu. Berapa banyak pun kejadian, keindahan dunia kita nikmati, tapi bukan untuk kenikmatan di sini, untuk kita melupakan akhirat. Tujuan kita tetaplah Allah. Ya, jaga perahu kita. Nah, bukan sibuk sama ombaknya, tapi jaga perahu kita. Perahu kita apa? Agama. Ya, jangan sibuk sama ombaknya, musibahnya saja yang kita sibukkan, kenikmatan saja kita sibukkan. Orang kalau dalam perahu sibuk sama ombaknya dan lupa sama perahunya, binasa atau tidak? Dia sudah harus fokus dengan perahunya. Berapa besar ombak pun yang datang, tidak ada masalah, dia tetap fokus dengan perahunya, biar dia selamat. Ya. Berapa banyak pun perkara yang datang kepada kita, yang kita perlukan agama kita, betulkan iman kita. Ya. Sampai ke tahap mereka yang imannya yang luar biasa, seperti Urwah bin Zubair, ketika harus hilang kakinya dan harus hilang anaknya, dia tetap mengatakan alhamdulillah, tidak ada masalah semuanya.
Ya. Jelas. Tapi yang terjadi kepada kita, kita lupa dengan perahunya, kita sibuk dengan ombaknya. Akhirnya mikir matanya ke ombak terus, perahunya entah kemana. Akhirnya tenggelam, mati. Jelas.